Ya, salam sukacita dan damai sejahtera buat sedulur dan sahabat terkasih dimanapun berada. Mugi tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Pepanggihan malih kalih kula Pak Slamet Riyadi. Nah, bagi sahabat terkasih yang baru pertama kali membuka channel ini, perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi ya. Saya dari latar belakang Muslim yang menganut ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud di tanah Jawa, yaitu ajaran tentang al-aniyah atau ingsun atau keakuan, yaitu tentang ajaran sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti kawula, seperti itu. Namun puji Tuhan, sekarang saya sudah bertobat dan sekarang saya sudah mengikuti ajaran dari Gusti Yesus Kristus, yaitu ajaran tentang kasih dan keselamatan. Nah, untuk kisah selengkapnya tentang perjalanan hidup saya, saudara bisa simak video saya yang sebelumnya yang saya tuliskan di bawah kolom deskripsi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan lagi tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang kemarin belum sempat saya jawab ya. Jadi video ini menjelaskan atau istilahnya itu memberikan penjelasan pada sahabat yang banyak bertanya pada saya. Maka untuk itu ikuti kabar baik pada sahabat ya, dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Di subscribe, orang Jawa suruh ngomong subscribe aja susah. Nah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang di Wonosobo, dari hamba Tuhan. Salam Pak Slamet ya, Pak Pendeta Slamet. Teman saya yang Muslim tuh sering ngomong, apakah benar Tuhan Yesus itu kalau makan tidak cuci tangan? Mohon pencerahannya Pak Slamet. Matur suwun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dari saya hamba Tuhan di Wonosobo. Ini bertobat baru ini. Ditanya teman muslimnya apakah Yesus tuh ngajari kalau makan tidak pakai cuci tangan. Ini ada-ada aja. Ini pasti membaca salah satu itu ya. Makanya saya bilang berapa kali, kalau baca Alkitab itu jangan cuma mencari kesalahan-kesalahan, nanti kalian malah repot sendiri gitu. Nah, mungkin teman saudara ini ya itu pernah baca Alkitab, itu mungkin ada di ini ya, di Lukas 11 ayat 37 sampai 41. Saya bacakan, ini mungkin kurang paham ini. Jadi ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Nah, mungkin saudara ini mengambil ayat ini ya, dia kira itu Tuhan Yesus mengajarkan kalau makan enggak
cuci tangan. Sebenarnya firman ini menyampaikan pesan pokok tentang pentingnya membersihkan hati. Bukan memoles tampilan luaran, itu bukan. Jadi firman Tuhan ini untuk menanggapi orang-orang Farisi yang mengkritik Yesus karena tidak mencuci tangan sebelum perjamuan makan. Nah, orang Farisi itu cenderung mementingkan penampilan luaran daripada memoles hati. Mereka senang melakukan ibadah formal daripada menjadikan hati yang layak untuk Tuhan. Jadi istilahnya gini, orang Farisi itu lebih mengutamakan penampakan luar daripada perubahan hati supaya bisa itu ya, intinya itu enggak tulus gitu loh, selalu mencari hal-hal yang salah pada orang yang tidak sepaham seperti itu. Nah, keinginan untuk dipandang baik dapat membuat makanya ini satu pelajaran sebenarnya. Kalau kita itu berbuat segala sesuatu bukan dari dalam hati yang tulus, maka itu akan membuat kita itu begini. Jadi seperti punya keinginan untuk dipandang baik, itu justru akan membuat kita itu kalau nggak tulus itu akan jadi munafik, intinya kayak gitu. Ya, jadi namun apa yang dilakukan orang-orang Farisi itu sebenarnya dilakukan karena supaya dilihat orang. Jadi inilah sebentuk sikap pura-pura. Inilah model orang yang mencuci dan membersihkan tangan tetapi tidak membersihkan hati, ya, dan tidak memantaskan hati, seperti itu. Jadi nggak tulus. Yang dilakukan itu hanya secara harfiah seperti itu. Nah, Tuhan Yesus sungguh mengenali hati setiap orang, khususnya orang-orang Farisi saat itu. Dan sebenarnya ya bukan zamannya lagi kita itu mengelabui orang dengan penampilan manis dan mengesankan, namun hatinya tak pantas di hadapan Tuhan. Jadi hanya dari hati yang tulus dan murni akan terlihat perbuatan-perbuatan yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Tuhan tak pernah dan tak berkenan, istilahnya ya, Tuhan itu tak berkenan pada sikap pura-pura dan kemunafikan. Intinya seperti itu. Yang Tuhan cari itu adalah kejujuran dan ketulusan. Maka bersihkan hati terlebih dahulu, ya. Perbuatan kita akan memancarkan kebaikan dan keutamaan. Itu sebenarnya mungkin teman saudara itu bahas tentang ini. Makanya jadi orang tuh jangan sok munafik, ya. Jadi lebih baik bersihin hati kita dulu yang tulus seperti itu, ya. Baru nanti akan terlihat buahnya. Jangan hal-hal yang harfiah yang dipikirkan. Lalu memahami ayat ini aja kok langsung ngomong kalau Tuhan Yesus mengajari makan nggak pakai cuci tangan. Jadi itu sebenarnya sindiran untuk orang-orang Farisi dan orang-orang sekarang yang sok cari-cari kesalahan dalam firman Tuhan. Oke, itu ya jawaban saya. Dan ini masih ada lagi mana tadi yang pertanyaan kedua. Salam sukacita dalam kasih Tuhan, Pak Pendeta Slamet. Saya seorang murtadin yang belum lama bertobat. Saya sering diejek teman-teman dan saudara-saudara saya. Nah, ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu nggak masuk akal ajarannya, karena ada ajaran unta masuk lubang jarum. Terus katanya ajarannya nggak waras. Waduh, ini aneh-aneh. Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak Slamet. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan buat Pak Slamet, Pak Pendeta. Amin. Dari Mbak Ayu dan siapa ini? Bu Siti di Bantul. Ini mungkin ya salah paham lagi.
Ya Tuhan Yesus tuh nggak ngajarin unta masuk jarum. Mana ada ajaran seperti itu. Itu sebenarnya juga sebuah kiasan. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan lebih sulit orang masuk kerajaan surga, ada itu coba carikan ayatnya itu di Markus 10 itu. Markus 10 ayat berapa saya lupa. Ayat 17 kalau tidak salah. Bentar ya. Ya. Itu bisa dibandingkan juga di Ibrani 4:12 itu. Nah, ini ketemu. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, lalu kata orang itu padanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Nah, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Itu ada di Markus 10 ayat 17-22. Jadi saudaraku, dalam firman ini kisah tentang perjumpaan antara Tuhan Yesus dan seorang yang berharta banyak. Ya. Ia ingin memperoleh hidup kekal. Niatnya sungguh mulia, ya. Betul, niatnya sungguh mulia. Apalagi ia sudah melaksanakan dan mematuhi ajaran Taurat, terutama ke-10 perintah Allah. Nah, kepada Tuhan Yesus ia bertanya, apalagi yang harus dilakukan agar memperoleh hidup kekal? Nah, Tuhan Yesus menuntut agar pulang ke rumah, menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang miskin. Nah, orang itu pun sedih karena hartanya banyak, dan diyakini ia pun tak menjual harta-hartanya. Nah, kisah ini itu memberi pesan bahwa untuk mengikut Tuhan itu dibutuhkan pengorbanan. Ya, berkorban berarti mengabaikan kebutuhan diri demi orang lain, terutama yang menderita dan butuh perhatian. Nah, mengikut Tuhan itu bukan soal kemauan, tetapi harus mewujud dalam tindakan. Jadi begini saudaraku yang terkasih. Dalam ayat itu kalau kita mau melihat runutannya dan terusannya, itu Tuhan kemudian menyampaikan kata-kata ini. Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Lubang jarum adalah sebuah pintu kecil di pintu gerbang kota Yerusalem. Pintu gerbang utama hanya dibuka pada jam-jam tertentu. Selebihnya harus melalui pintu kecil yang disebut dengan istilah lubang jarum. Nah, para pedagang itu biasanya mengangkut dagangannya dengan unta. Ia harus menurunkan dulu semua barang dagangannya, kemudian dengan paksa menarik unta itu ke dalam. Nah, maka sabda Yesus ini mau menegaskan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu seseorang harus menanggalkan harta miliknya lebih dahulu, atau istilahnya itu mengesampingkan kepentingan diri dan mengarahkan hati
yaitu hanya kepada Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang yang katakanlah, jadi gini, kalau saya ungkapkan lebih tepatnya itu gini. Jadi Tuhan Yesus ini mau menegaskan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu seseorang harus menanggalkan harta miliknya lebih dahulu, alias mengesampingkan kepentingan diri dan mengarahkan hati hanya kepada orang-orang kecil dan yang menderita. Jadi untuk menolong mereka. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ayo, ini pertanyaan balik, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau memahami firman Tuhan hanya jangan dicomot-comot lah ya. Enggak apa-apa, nanti itu kasih jawaban ke teman Anda ya, ke teman saudara. Jadi yang dimaksud masuk lubang jarum itu bukan ajarannya untuk masukin unta ke lubang jarum, itu ya ono-ono aja. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bentar, ini tadi udah tak rangkum kok ya. Panjang suratnya Mas. Bentar. Tak ambil singkatnya aja. Ini ya. Salam Pak Pendeta Slamet. Saya baru dibaptis beberapa hari yang lalu sebagai yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Namun teman-teman saya yang sekantor dengan saya banyak yang bertanya, apakah langkah-langkah keselamatan itu? Mohon pencerahannya Pak Pendeta. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak. Amin. Nah, ini ya kalau memang kita baru menerima Tuhan, terus teman-teman kantor atau keluarga nanya itu ya wajar. Yang penting kita menjawabnya dengan kasih ya, jangan emosi. Karena memang mereka itu bertanya karena mereka belum tahu. Nah, jadi apakah langkah-langkah keselamatan itu? Oke, sebelum saya jawab saya berikan gambaran dulu supaya kita untuk mengerti firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan pada kita itu supaya lebih jelas. Nah, mudah-mudahan video ini nanti bisa saudara sampaikan pada teman saudara. Teman saudara itu bisa melihat. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Ini memang saya dedikasikan untuk khususnya saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, dan khususnya juga untuk saudara-saudara yang baru menerima Tuhan ya. Oke, jadi begini, kita bicara tentang manusia itu sebenarnya berdosa ya. Jadi fakta keberadaan dosa itu benar-benar ada. Jadi sejak berabad-abad yang lalu sampai sekarang manusia itu tidak bisa terlepas ya dari yang namanya kebutuhan masyarakat yang belum pernah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan apapun. Jadi adanya tiga hal ini itu membuktikan bahwa manusia atau masyarakat dan kebudayaan manusia itu tidak terlepas dari yang disebut beberapa hakikat dan yang begitu konsisten, artinya yang tidak berubah, yaitu tentang penderitaan. Tentang penderitaan ini pasti tidak bisa dirubah dalam arti apa? Dalam kehidupan masyarakat, yaitu adanya rumah sakit. Jadi dalam kemajuan masyarakat dan kebudayaan bagaimanapun, itu manusia tidak bisa menghindarkan perlunya rumah sakit dan tempat-tempat untuk memberikan kekuatan pada manusia atau untuk memberikan pertolongan pada mereka yang berada di dalam penderitaan. Nah, ini berarti apa? Penderitaan itu tidak pernah berubah. Ilmu pengetahuan terus bertambah ya. Namun penderitaan tetap ada di dalam masyarakat manusia. Penderitaan merupakan suatu entitas yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Nah, ini perlu diingat dulu.
Yang kedua itu dosa, seperti yang saya katakan tadi, ya, dosa. Nah, tentu saja karena adanya manusia banyak yang berdosa, yang enggak genah istilahnya, itu pasti ada yang namanya penjara. Ya. Jadi sejak dulu sampai sekarang kita melihat bahwa penjara tidak pernah mungkin dihapuskan dari masyarakat. Bukan saja demikian, kita malah melihat bahwa walaupun teknologi dan ilmu pengetahuan semakin maju, serta pendidikan semakin merata, jumlah penjara itu malah tambah banyak. Ya, tidak berkurang. Ya, tambah, tapi enggak banyak, tapi tidak berkurang, intinya seperti itu. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa dosa adalah unsur kedua yang tidak pernah berubah dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, ini agak mengerikan ini. Apa itu? Kematian, yaitu kuburan. Nah, jadi sejak dahulu sampai sekarang tidak peduli berapa banyak kemajuan manusia, kuburan tidak bisa dihapuskan dari dunia ini. Nah, ini berarti apa? Kematian juga tidak pernah berubah. Jadi dosa, penderitaan, dan kematian itu merupakan 3 fakta yang terus dipaparkan di hadapan kita. Ini membuat kita berpikir, jika manusia hebat, mengapa harus ada rumah sakit untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan? Jika manusia begitu pandai, mengapa harus disediakan penjara demi mengikat kebebasan mereka? Nah, manusia begitu pintar, tetapi mengapa akhirnya harus masuk ke dalam lubang kubur? Ini harus dipikirkan ya. Jadi ketiga hal ini, dosa, penderitaan, dan kematian, itu menjadi fakta yang bersaksi bagi hal-hal yang kita sebut tadi. Yaitu yang kita sebut yang selalu di hadapan kita lah. Nah, sebenarnya kalau kita mau mendalami, dalam arti mau berpikir secara katakanlah dengan hikmat Tuhan, dosa, penderitaan, dan kematian itu menjadi fakta yang bersaksi bahwa bagi hal-hal yang kita sebut sebagai isi firman Tuhan. Ya, kebutuhan manusia yang paling pokok dan kebenaran yang harus diterima di dalam iman manusia. Kenapa saya harus membahas ini dulu? Karena ada hubungan antara dosa, keadilan, dan penghakiman. Ya, supaya kita paham di sini. Jadi dosa, keadilan, dan penghakiman itu merupakan 3 hal yang saling terkait satu sama lain. Pada waktu seorang berbuat dosa, ia perlu dihakimi. Ya. Nah, waktu menghakimi orang berdosa, perlu keadilan. Nah, keadilan perlu dilaksanakan supaya dosa tidak dihukum kurang atau dihukum lebih. Nah, kalau menghukum dosa lebih dari seharusnya, berarti yang dihukum tidak mendapatkan keadilan. Yang menghukum juga tidak menjalankan keadilan. Nah, jikalau hukuman tidak mencapai yang seharusnya, berarti dia juga tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya, seperti itu. Nah, itu sebabnya keadilan menjadi suatu standar untuk menilai moral dan etika seseorang. Nah, waktu saudara dikatakan telah berbuat kesalahan, maka saudara telah dianggap melanggar suatu standar. Lalu mungkin saudara bertanya, salahnya di mana? Mengapa saya dikatakan salah? Saya bersalah terhadap standar yang bagaimana? Ya kan? Banyak pertanyaan. Dengan demikian, standar itu bukan saja menjadi suatu standar atau kriteria untuk menghakimi, melainkan seharusnya juga menjadi suatu pokok dan prinsip di mana hidup dan kelakuan kita harmonis dengan segala relasi. Nah, di sini akan kita bahas dulu tentang agama sebagai standar eksistensi dan relasi, supaya nanti saudara lebih paham lagi.
sebelum saya jawab apakah langkah-langkah keselamatan itu ya. Nah, istilah untuk agama dalam bahasa Latin adalah religio, yang berarti relasi atau hubungan. Ya, relasi atau hubungan. Dengan demikian antara saya dan saya sendiri ini merupakan suatu keadaan eksistensi diri sendiri. Jadi relasi antara diri dan diri. Nah, kalau saya memaknai bahasa eksistensialisnya itu, maka ini adalah keberadaan pada dirinya keberadaan dan keberadaan terhadap dirinya keberadaan. Ini relasi pertama, aku dengan aku. Ya, cintailah dirimu, hormatilah dirimu. Nah, pertama, saudara harus mempunyai self respect ya, atau self esteem, yaitu mengukur diri atau menilai diri dengan baik. Ya, itu merupakan suatu hikmat yang seharusnya dimiliki setiap orang. Dengan demikian, aku mempunyai hubungan pertama dengan aku. Kedua, jika aku mempunyai ukuran yang cocok untuk memberikan evaluasi penilaian yang cocok kepada diriku, berarti aku memperlakukan diriku dengan benar dan adil. Tetapi saudara-saudara, begitu banyak orang yang menghinakan diri, ya, sehingga ya itu memperlakukan diri sendiri itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi ada juga semacam orang yang menganggap diri itu terlampau tinggi, atau kalau bahasa kerennya itu over evaluate oneself kayak gitu tuh. Saya itu kalau bahasa yang keren-keren itu agak susah lidah saya, ya. Jadi memberikan penilaian lebih tinggi terhadap diri itu di dalam psikologi disebut apa ya itu ya, superior apa ya, saya lupa ini, superior kompleks kalau ya. Jadi menganggap diri lebih over gitu. Jadi dengan demikian itu artinya apa? Saudara memperlakukan diri dengan tidak adil. Itu sama, tidak adil. Nah, untuk memperlakukan diri sendiri ya, untuk memperlakukan diri sendiri dengan adil atau dengan tidak adil, saudara memerlukan suatu ukuran. Nah, ukuran itu sendiri harus disebut sebagai keadilan terhadap relasi diri sendiri. Nah, jadi diri berelasi dengan diri, diri menilai diri, diri mengukur diri. Nah, itu harus melalui suatu standar. Namun apakah standarnya itu? Nah, hal ini perlu kita pikirkan. Nanti akan terjawab di sini. Nah, yang kedua, ini supaya saudara-saudara memahami dulu untuk menjawab ini. Kalau enggak tak pahamkan ke sini dulu nanti bingung. Nah, yang kedua itu relasi antara diri dan manusia. Yaitu antara diri dan manusia lain atau dengan orang lain. Nah, jika apa yang saya senang saya lakukan kepada orang lain, ini merupakan suatu penilaian antara diriku dan orang lain yang setimpal atau seimbang. Nah, itu suatu keharmonisan sesuai dengan penilaian manusia yang konsisten dengan satu ukuran. Tetapi ada hal yang ada apa ya, boleh dia begini. Tetapi ada hal yang saudara lakukan, tetapi saudara tidak memperbolehkan orang lain melakukannya. Atau saudara mengampuni diri, tetapi jika hal yang sama berlaku pada orang lain, saudara tidak mengampuni. Itu berarti saudara tidak memperlakukan orang lain sebagaimana seharusnya. Ya, itu ada suatu relasi antara diri, ya, antara diri saudara dengan diri orang lain yang tidak adil atau tidak sama. Nah, kalau ada seorang yang suka membongkar hati saudara misalnya ini ya toh, terus memancing saudara untuk mengeluarkan segala sesuatu, ketika selesai saudara juga meminta dia mengeluarkan isi hatinya. Nah, jika dia tidak mau, jangan jadi kawannya, itu berarti tidak adil kayak gitu. Nah, orang sedemikian telah memperlakukan orang lain dengan suatu standar yang berbeda. Ini berarti relasi kedua itu sudah tidak adil seperti itu. Nah, ini yang ketiga, ini yang paling penting. Ya semuanya penting sih. Cuman yang ketiga ini yang nanti mengarahnya apakah langkah-langkah keselamatan itu tadi, ya toh? Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu relasi antara diri dan Allah, dengan Tuhan Allah.
Nah, yang perlu dipikirkan bukan saja hubungan antara aku dan aku sendiri, dan bukan saja hubungan antara aku dan orang lain, tetapi juga yang ketiga, hubungan antara aku dan Tuhan Allah. Dengan cara dan standar bagaimanakah kita harus berdiri di hadapan Tuhan Allah? Dan dengan cara dan standar bagaimanakah saya harus menghadapi pengukuran yang dilakukan oleh Tuhan Allah sebagai subjek, istilahnya sebagai subjek dan saya sebagai objek, seperti itu. Nah, karena pengukuran dan kriteria semacam itulah yang mengakibatkan saya harus dihukum di bawah penghakimannya. Dan penghakiman Allah pasti berdasarkan keadilan Allah. Dan keadilan Allah pasti sangat berbeda dengan konsep keadilan manusia. Sehingga hubungan saya dengan Tuhan Allah harus diperbaiki. Ya. Oleh karena itu, yang kita rasa adil tetapi tidak sesuai dengan keadilan di dalam konsep Allah harus kita ubah dan sesuaikan dengan keadilan Allah. Sehingga pada suatu hari kita bisa hidup sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah dan bukan ditetapkan oleh kita. Ya, nah ini banyak manusia yang mempunyai sifat atau kelakuan melebihi Allah, menjadi hakim, menghakimi orang, mengkafir-kafirkan orang, bahkan dengan keadilannya sendiri bela agama, bela Allah. Allah kok dibela? Ya Allah yang membela kita. Emang saniki sapa? Lek kaya wis ngluwi Gusti Allah kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengerti tentang apa itu yang disebut dengan keadilan itu tadi, dan nanti akan mengarahnya ke keselamatan. Jadi diri saudara dengan diri saudara sendiri harus mempunyai suatu keadilan sebagai pokok dan patokan kebenaran. Diri saudara dengan orang lain juga harus mempunyai suatu pokok dan patokan, sehingga itu ada keadilan dan kebenaran antara saudara dengan orang lain. Nah, yang ketiga, diri saudara dengan Tuhan Allah itu juga harus memiliki suatu penyesuaian, ya, suatu penyesuaian, sehingga keadilan Allah dapat saudara mengerti dan dijadikan patokan hidup untuk memperbaiki seluruh etika kita. Itulah moral saudara. Nah, itulah yang disebut sebagai suatu pokok atau keadilan yang asasi. Nah, sekarang akan saya jawab. Kalau Anda sudah memahami ini tentang keadilan, maka orang berdosa kan semua harus dihukum. Ya kan? Itu keadilannya seperti itu. Nah, namun pasti ada langkah-langkah keselamatan seperti yang saudara katakan tadi. Jadi banyak orang mencari tahu mengenai langkah-langkah menuju keselamatan, ya toh. Manusia secara alami itu berpikir, artinya berpikir itu begini. Jadi berpikir bagaimana kita itu bisa terhindar dari hukuman, seperti itu istilahnya, ya. Jadi berpikir untuk kemungkinan adanya, misalnya begini, banyak manusia itu mencari-cari bagaimana orang itu bisa selamat. Akhirnya secara alami orang itu berpikir mungkin adanya kemungkinan untuk mencari buku petunjuk dan langkah-langkah yang jika diikuti itu akan menghasilkan keselamatan bagi mereka yang menjalankannya, seperti itu. Nah, karena konsep mengenai langkah-langkah demi ini ya, langkah-langkah menuju keselamatan ini itu sangat menarik kalau kita itu mau belajar, ya, dalam arti begini. Jadi karena konsep-konsep mengenai langkah-langkah keselamatan ini ya, langkah demi langkah menuju keselamatan itu menarik bagi banyak orang untuk dipelajari. Jadi banyak komunitas Kristen membuat istilahnya itu kesalahan dengan mendefinisikan
keselamatan sebagai hasil dari menjalankan langkah demi langkah tertentu, atau mungkin dari seberang mendefinisikan untuk menuju langkah demi langkah itu dengan menjalankan berbagai syariat dan lain sebagainya ya. Misalnya di agama yang lain pun ini nggak saya bahas lah, banyak sekali sebenarnya kalau kita bahas satu persatu ya. Namun Alkitab sendiri hanya menyajikan satu langkah menuju keselamatan. Ini harus dipahami dulu supaya nggak ngoyo-woro seperti orang-orang yang belum mengenal keselamatan. Jadi hanya mencari langkah demi langkah, mencari langkah demi langkah, tapi nggak ketemu-temu, gur muter tok kayak gitu. Nah, Alkitab sudah jelas itu menyajikan satu langkah menuju keselamatan. Misalnya begini, saya ambil di kitab Kisah Para Rasul ini supaya nanti lebih mudah untuk membawa saudara itu mengerti tentang langkah-langkah menuju keselamatan. Itu ketika kepala penjara Filipi bertanya kepada Rasul Paulus, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, itu ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Nah, iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat itu adalah satu-satunya langkah menuju keselamatan. Penjelasan dari Alkitab amatlah jelas kalau kita mau membaca dengan sungguh-sungguh ya, dengan hati terbuka ya saudaraku ya. Jadi kita semua telah berdosa kepada Allah. Tuh kita baca di kitab Roma ya, pasal 3 ayat 23. Karena dosa kita layak untuk terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi karena kasih-Nya kepada kita, ya, itu di Yohanes 3:16, Allah mengambil wujud sebagai manusia dan mati menggantikan dosa-dosa kita, menanggung hukuman yang sepantasnya kita terima. Nah, itu ada di kitab Roma 8, 2 Korintus 5, 21. Nah, inilah yang disebut, yang saya katakan tadi, relasi antara diri kita dan Allah. Kita harus punya relasi dulu, standar dulu. Manusia itu berdosa, jadi harus Tuhan sendiri yang menyelamatkan, Allah sendiri yang menyelamatkan. Nah, Allah menjanjikan pengampunan dosa dan hidup kekal di surga bagi semua yang menerima. Yaitu menerima apa? Menerima keselamatan dari Yesus Kristus oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, itu saudara bisa baca lagi nanti di Yohanes 1 ya. Di Yohanes pasal 1 ayat 12, terus di pasal 3 ayat 16, juga di pasal 5 ayat 24. Juga ada di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Nah, keselamatan itu bukan mengenai langkah-langkah tertentu yang harus dijalankan untuk mendapatkan keselamatan. Ya, memang orang-orang Kristen harus dibaptis, itu memang benar. Orang-orang Kristen harus mengakui Kristus sebagai juru selamat di depan umum, itu betul. Namun semua ini bukanlah langkah-langkah menuju keselamatan. Semua ini adalah buah dari keselamatan. Nah, ini saudara harus paham dulu supaya jangan jangan salah kaprah. Artinya jangan salah kaprah itu jangan sampai saudara itu dibingungkan dengan ajaran-ajaran yang nggak jelas seperti itu. Ya, ini saudara harus paham dulu. Nah, sekarang saya akan bacakan di kitab ini ya, bentar, supaya saudara lebih paham ini. Kalau nggak gitu nanti saudara nggak paham. Saya kembalikan lagi ke Kisah Para Rasul tadi supaya ini saudara lebih paham ya.
Jadi tentang pertanyaan langkah menuju keselamatan. Jadi ini ketika kepala penjara Filipi bertanya kepada Paulus, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, ini Rasul Paulus menjawab, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, itu nanti selengkapnya saudara bisa baca ya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa keselamatan bukan mengenai langkah-langkah tertentu yang harus dijalankan untuk mendapatkan keselamatan, maka dengan sekali lagi ya, dengan saya katakan begini. Jadi kalau saudara-saudara melihat orang-orang yang sudah menerima Tuhan, yang menjadi anak-anak Tuhan atau katakanlah menjadi orang Kristen, ya orang-orang Kristen harus dibaptis, itu memang betul ya. Dan orang-orang Kristen harus mengakui Kristus sebagai juru selamat di depan umum. Namun sekali lagi saya tegaskan, semua itu bukanlah langkah-langkah menuju keselamatan. Semua ini adalah buah dari keselamatan. Ya. Buah dari keselamatan. Ya. Nah, keselamatan itu bukan mengenai langkah-langkah tertentu yang harus dijalankan untuk mendapatkan keselamatan. Berapa kali saya katakan itu. Banyak orang supaya selamat melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, mengamalkan ini, mengamalkan ini. Bukan itu ya. Itu harus kita pahami. Karena dosa kita tidak dapat misalnya itu memperoleh keselamatan dengan upaya apapun. Amal perbuatan kita itu ya seperti kain kotor. Jadi kita sama sekali tidak mampu membayar hutang dosa kita kepada Allah atau membersihkan diri kita dari dosa dengan melakukan ritual apa-apa, tidak bisa itu. Hanya Allah yang mampu memberikan kita keselamatan, dan itu yang dilakukan oleh Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi Allah sendiri menggenapi langkah-langkah dan menawarkan keselamatan kepada siapa saja yang bersedia menerimanya. Nah, keselamatan dan pengampunan dosa itu tidak pernah mengenai mengenai berjalan mengikuti langkah-langkah tertentu seperti yang saya katakan tadi, misalnya menjalankan syariat ini, amalan ini, dan bukan seperti itu. Ya, tidak harus menjalankan langkah-langkah tertentu seperti itu, bukan. Keselamatan itu lebih mengenai sudah belumnya menerima Kristus sebagai juru selamat dan percaya sepenuhnya kepadanya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Jadi dengan tegas saya katakan di sini, langkah-langkah menuju keselamatan ya kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah itu baru kita dibaptis. Ya, terus mengakui di depan umum kalau kita itu dengan rasa syukur, dengan sukacita kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang membedakan orang-orang Kristen atau pengikut ajaran Yesus Kristus dari semua agama di dunia ini. Itu yang membedakan. Jadi kalau agama-agama itu kan mencari, berusaha mencari dan mencari. Tapi apa yang kau cari nggak ketemu-temu, kan begitu. Tapi dalam ajaran Yesus Kristus, dalam kekristenan, keselamatan itu Tuhan yang mencari kita. Tuhan menawarkan. Ya. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya dan menerimanya, yaitu percaya bahwa Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita dan bangkit setelah 3 hari, dengan mulut kita mengaku dan hati percaya, kita selamat. Ya. Di situ saudaraku. Jadi nanti kalau teman-teman saudaraku yang di kantor apa itu tanya langkah-langkah keselamatan itu apa, ya jawab aja, terima dulu Tuhan Yesus, kan begitu.
Ya, setelah sudah terima dengan mulut mengaku, hati percaya, dibaptis ya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, maka Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Roh Kudus akan pimpin kita. Karena setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur, bentuk rasa kasih kepada Tuhan, pada Sang Juru Selamat, kepada Tuhan Allah. Jadi kita berbuat baik itu bukan supaya dapat pahala dan mudah-mudahan insya Allah nanti bisa diterima di sisi. Bukan seperti itu. Bagi orang yang sudah menerima keselamatan, apapun yang kita lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur, bentuk rasa kasih. Jadi saat kita itu melakukan perbuatan baik, mengasihi sama manusia, itu karena bentuk rasa syukur kita, rasa kasih kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah menebus dosa-dosa kita. Disitulah. Jadi itulah yang membedakan iman Kristen dari semua agama yang ada di dunia ini. Karena hampir setiap agama itu memiliki langkah-langkah yang perlu dijalankan untuk mendapatkan keselamatannya. Dan langkah-langkahnya itu ruwet kadang-kadang. Kalau kalian nggak bisa menjalankan dengan sempurna, malah tambah dapat hukuman. Karena semua yang merekayasa manusia sendiri. Itu beda. Ya. Jadi iman Kristen itu mengakui bahwa Allah sendiri yang telah menggenapi langkah-langkah itu dan mengundang kita untuk menerimanya dalam iman. Itu simpel sebenarnya. Nah, cuman semua itu ya kita harus jujur dulu dengan diri sendiri. Hati kita harus dibersihkan. Ya. Dan kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ingat, semua manusia itu berdosa. Jangan sok suci. Jangan sok munafik. Ya. Kita orang berdosa yang butuh juru selamat. Nah, untuk itu saudaraku yang bertanya tadi, kiranya itu dulu jawaban dari saya ya. Jadi kalau teman-teman saudara yang di kantor nanya langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menerima keselamatan, ya terima aja Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah langkah yang pasti ya dan amin. Oke, bagi saudaraku mungkin yang masih ada pertanyaan dan pertanyaan sudah masuk belum sempat saya jawab, di video berikutnya ya saya jawab, tunggu ya, nggak usah khawatir, tetap saya jawab semuanya ya. Jangan lupa ikuti kabar baik pada sahabat dan tetap bersandar pada Tuhan. Ingat, tidak ada jalan menuju surga kecuali hanya melalui Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ingat ya, itu proklamasi dari Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yaitu melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke saudaraku yang terkasih, siapapun yang sudah hadir di channel saya di Kabar Baik pada Sahabat, tetap jaga kesehatan, tetap mengandalkan Tuhan ya, tetap sukacita dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.